Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang number sense. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Nur Amiratul Habibah, NIM 22010644006. Yang kedua, Cynthia Nurma Yunita, NIM 22010644013. Dan yang ketiga, Jihan Zatil Akmar, NIM 22010644024. Rumusan masalah yang kita bahas yaitu yang pertama, apa definisi dari number sense? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak usia dini kesulitan memahami konsep number sense? 3. Bagaimana peran orang tua dan guru dalam mengembangkan number sense pada anak usia dini? 4. Apa saja contoh kegiatan pengenalan number sense pada anak usia dini? Dan yang kelima, bagaimana evaluasi pembelajaran number sense pada anak usia dini? Materi yang pertama yaitu definisi mengenai number sense. Kami mengambil dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut D. Kristiana J. Jumadi, D. Anuridaya tahun 2022 menyebutkan bahwa number sense adalah kemampuan intuitif kita dalam berhitung dan memahami konsep dasar matematika. Kemampuan ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan menjadi fondasi bagi pembelajaran matematika yang lebih kompleks. Yang kedua, menurut Beswick tahun 2016, number sense lebih dari sekedar kemampuan menghitung. Ini adalah kemampuan intuitif yang mencakup pemahaman mendalam tentang angka, fleksibilitas dalam menggunakan angka, dan kemampuan untuk menilai apakah hasil perhitungan masuk akal. Yang ketiga, menurut Suryadi tahun 2018, number sense bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan angka untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Pembelajaran yang baik akan menghubungkan angka dengan pengalaman nyata siswa. Kemudian yang keempat yaitu menurut Kartini tahun 2020 menyebutkan bahwa number sense yaitu kemampuan yang melibatkan berbagai keterampilan seperti mengenali pola angka dan memahami nilai tempat. Dengan kata lain, number sense tidak hanya tentang menghafal angka, tetapi juga tentang memahami konsep angka secara mendalam. Dan yang terakhir, menurut Prabhawanto tahun 2019 menyebutkan bahwa number sense merupakan kemampuan yang tidak hanya sebatas menghitung, namun juga melibatkan pemahaman mendalam tentang angka dan penerapannya dalam berbagai situasi. Berdasarkan beberapa definisi number sense di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa number sense merupakan kemampuan dasar dalam matematika yang memungkinkan seseorang memahami dan menggunakan angka secara intuitif dan fleksibel. Ini bukan hanya tentang menghafal rumus atau melakukan perhitungan, tetapi juga tentang memahami konsep angka, hubungan antara angka, dan bagaimana angka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada faktor penyebab anak sulit memahami konsep number sense. Terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kognitif, faktor afektif, dan juga faktor psikomotorik. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Berikutnya ada peran orang tua dan guru. Menurut Amelia, tahun 2012 dalam penelitiannya telah merumuskan beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan saat menggunakan permainan untuk mengembangkan kemampuan matematika anak usia dini, yaitu yang pertama, pembelajaran matematika dimulai dari yang paling sederhana, yaitu dengan mengajak anak menghitung benda-benda di sekitar mereka atau kejadian sehari-hari. Kedua, pembelajaran konsep matematika dilakukan secara bertahap, dimulai dari yang paling mudah dan sederhana, lalu secara perlahan ditingkatkan tingkat kesulitannya hingga mencapai konsep yang lebih abstrak dan kompleks. Yang ketiga, agar permainan matematika memberikan hasil yang optimal, anak-anak harus diberikan kesempatan untuk ikut serta dan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya yang keempat, agar anak-anak merasa nyaman dan bebas bereksplorasi, permainan matematika sebaiknya dilakukan di lingkungan yang menyenangkan dan aman. Selain itu, penggunaan alat peraga yang menarik, bervariasi, mudah digunakan, dan aman sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Lalu yang kelima, ada bahasa yang digunakan dalam permainan matematika harus disesuaikan dengan umur dan kemampuan bahasa anak, yaitu bahasa yang sederhana dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka.
Lalu yang keenam, dalam kegiatan bermain matematika, anak-anak dapat dikelompokkan berdasarkan pemahaman mereka tentang konsep bilangan, yaitu pada tahap pemahaman konsep, tahap peralihan, dan tahap penggunaan simbol angka. Dan yang terakhir ada, untuk mengetahui perkembangan anak secara menyeluruh, kita perlu mengamati dan juga menilai proses belajarnya dari awal hingga akhir kegiatan. Contoh kegiatan pengenalan number sense pada anak usia dini. Pada usia 0-8 bulan, yang pertama, kita bisa mencontohkan kegiatan dengan sambil memakaikan kaos kaki pada bayi, lalu tersenyum pada bayi dan mengucapkan, nah ini satu kaos kaki untuk kaki kiri dan satu lagi untuk kaki kanan. Dua kaos kaki untuk dua kaki. Dan yang kedua, saat akan menyuapkan biskuit yang dihaluskan sambil tersenyum ke bayi, kita ucapkan, sekarang waktunya makan biskuit ya. Dan ketika bayi terlihat senang, maka kita bisa ucapkan, kamu mau tambah biskuitnya? Kamu pasti lapar ya? Untuk yang kedua, pada bayi umur 8-12 bulan. Yang pertama, kita bisa menyediakan wadah-wadah mainan dan letakkan masing-masing penutup di dekatnya. Lalu, ajaklah bayi untuk meletakkan tutup pada setiap wadah mainan. Yang kedua, letakkan 2 buah mainan di hadapan bayi. Lalu, ajaklah bayi untuk memilih mainan yang akan dimainkan dan meraih mainan tersebut. Yang ketiga, kita bisa memberi contoh gagasan pada bayi untuk memberikan tanda minta lagi, bila ingin meminta tambah biskuit lagi setelah menghabiskan biskuitnya. Selanjutnya, pada bayi usia 12-24 bulan. Yang pertama, kita bisa mengajak anak bernyanyi lagu satu-satu, balonku, dan lain-lain, yang mengandung angka sambil bergerak mengikuti irama. Yang kedua, kita bisa mengajak anak untuk membantu memasukkan setiap kuas lukis ke masing-masing wadah cat. Yang ketiga, kita bisa meminta anak untuk memasukkan bola plastik ke keranjang, kemudian mengajaknya untuk menghitung bersama-sama jumlah bola yang ada di keranjang. Yang keempat, kita bisa memberikan gagasan agar anak boleh meminta lagi Play-Doh bila bongkahan Play-Doh yang diberikan masih kurang. Selanjutnya pada anak yang berusia 24-36 bulan. Yang pertama, kita bisa menyiapkan beberapa buah mainan mobil-mobilan dan balok aksesoris. Lalu kita bisa mengajak anak untuk menyusun barisan antrean mobil. Berikan gagasan untuk meletakkan batasan pada setiap mobil dengan menggunakan balok aksesoris. Yang kedua, kita bisa mengajukan anak dengan pertanyaan seperti, berapa umur kamu sekarang? Lalu ketika mereka menjawab 2, maka tunjukkan dengan 2 jari sambil mengucapkan kalimat 2. Nah, yang ketiga, kita bisa mengajak anak untuk bersama-sama bermain menumpuk beberapa balok atau kardus. Ketika selesai, tanyakan pada anak, bangunan siapa yang lebih tinggi? Lalu biarkan anak berkata, punyaku yang lebih tinggi. Kemudian kita bisa meminta anak untuk menghitung balok atau kardus yang sudah ditumpuknya. Yang selanjutnya pada anak yang berusia 3-4 tahun. Di usia tersebut, anak dapat dikenalkan kepada konsep korespondensi antara bilangan dengan objek nyata. Konsep satu-satu atau korespondensi bisa kita perkenalkan pada anak dengan menggunakan benda-benda di sekitar kita. Misalnya, setiap satu piring berisi 1 buah pisang, setiap satu gelas berisi 1 susu, dan sebagainya. Kemudian pada anak yang berusia 4-5 tahun, kita bisa mengajarkan anak-anak dengan memahami urutan bilangan. Contohnya, mengajak anak mengurutkan bilangan dari terkecil hingga terbesar, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan demikian, mereka belajar mengenali dan memahami konsep urutan bilangan secara lebih baik. Yang selanjutnya pada anak usia 5-6 tahun. Untuk meningkatkan kemampuan berhitung, anak-anak bisa memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Misalnya dengan kartu angka, mereka bisa belajar mengenal angka dan melakukan permainan seru seperti mencari angka yang hilang. Contohnya pada permainan menemukan bilangan yang hilang dengan kartu bilangan. Anak-anak dapat secara aktif belajar dan memahami konsep bilangan.
Kemudian pada anak usia 6-7 tahun, anak-anak dapat memahami konsep kardinalitas yang berkaitan dengan jumlah benda yang ada. Contohnya mengajak anak untuk menghitung jumlah objek dalam sebuah wadah dan membandingkannya dengan objek lainnya. Melalui aktivitas ini, mereka belajar mengenali dan memahami konsep jumlah yang penting dalam perkembangan keterampilan matematika mereka. Dan yang terakhir, pada anak berusia 7-8 tahun, kita dapat mengenalkan kepada anak untuk menggunakan strategi mental, yaitu dengan cara kita bisa melatih anak untuk menggunakan cara cepat dalam berhitung. Misalnya dengan cara menebak dulu jawabannya sebelum menghitung dengan pasti. Ini akan membuat anak lebih percaya diri dalam mengerjakan soal matematika. Dengan dilakukan aktivitas-aktivitas tersebut, anak-anak dapat membangun fondasi yang kuat dalam berhitung, dan hal ini akan sangat berguna ketika mereka mempelajari matematika yang lebih kompleks di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Evaluasi pembelajaran number sense pada anak usia dini. Dalam penelitian Ruqoyah Fitri tahun 2020, kemampuan number sense anak dapat dinilai melalui pengamatan aktivitas sehari-hari mereka seperti menghitung benda atau membaca angka pada jam. Permainan edukatif juga dapat menjadi alat yang menyenangkan untuk mengukur kemampuan ini. Selain itu, interaksi langsung anak dengan perkembangan kemampuan berhitung mereka. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang menggunakan media number sense terhadap perkembangan matematika anak di jenjang pendidikan selanjutnya. Baik, kesimpulan dari materi number sense yaitu kemampuan dasar dalam matematika yang melibatkan pemahaman mendalam tentang angka dan hubungannya. Kemampuan ini sangat penting bagi perkembangan kognitif anak dan menjadi fondasi kuat untuk pembelajaran matematika selanjutnya. Faktor internal seperti kecerdasan, emosi, dan fisik, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga dan juga sekolah mempengaruhi perkembangan number sense anak. Anak-anak seringkali mengalami kesulitan dalam memahami konsep bilangan karena metode pengajaran yang kurang tepat dan juga kurangnya stimulasi dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru sangat penting dalam mengembangkan number sense anak sejak dini. Melalui permainan yang menyenangkan dan bermakna, anak-anak dapat belajar tentang angka, urutan, dan juga operasi matematika dengan lebih mudah. Berbagai kegiatan seperti menghitung benda, mengurutkan angka, dan juga menggunakan alat peraga dapat membantu anak mengembangkan kemampuan number sense secara bertahap. Dengan memberikan stimulasi yang tepat dan konsisten, anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang memiliki kemampuan berpikir matematis yang kuat. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang number sense. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.